juga untuk mereka, mungkin mereka punya pilihan untuk mengganti drop zone. Kayak Onyx deh, Onyx kan selalu mengisi kekosongan ya. Mereka beberapa kali gue lihat mengisi kekosongan drop zone gitu kan. Kayak dia yang selalu mengosongi, mengosongi, Mengisi mengisi kekosongan. kekosongan hari-hariku gitu. Hari-harimu banget nih. Si paling hari, semoga harimu Senin terus ya. Sama seperti saya hari ini ya. Harimu hari ini apa? Hari ini Senin, Oh, Senin. bagi saya. Kenapa emangnya? Karena ada seseorang yang membuat hari saya Senin untuk hari ini. Oh, Pagi-pagi buka hengpong kan, terus kayak tiba-tiba Senin banget nih. Senin gitu. banget gitu. Gitu ya, bikin sakit kepala ya. Iya, Tapi bikin sakit kepala itu inisialnya Jessica Jelly Azali. ngapa gue lagi. Tapi ada yang menarik juga dan cukup bikin sakit kepala. Gue ngeliat ada sebuah in and out player tadi ya. Gue agak cukup tertarik dengan melihat perubahan-perubahan yang selalu dikasih lihat sama Boom sama GPBR. Mereka sering loh in and out player atau masuk keluar apa sih namanya? Pergantian Iya. pemain. Melakukan pergantian pemain dan mereka masih stabil di atas terus, Don. Iya, benar-benar. Kalau nggak sih? misalnya kita lihat di sana kan top 2 bahkan untuk kedua tim untuk saat ini itu berarti kayak menariknya adalah apapun yang mereka lakukan setiap matchnya, setiap map yang berbeda-beda itu mereka lakukan secara efektif banget gitu kan. Nah, jadi bukan tipe-tipe tim yang ya udah gue masukin dia karena si ini lagi underperform deh. Ada kan yang kayak gitu? Iya. Soalnya kalau tadi lo lihat Boom melakukan pergantian pemain padahal tadi WCD. Iya, lagi on top banget tuh dari segi performa gitu kan. Iya kan, lagi Boom on top gitu. Iya. Terus juga mereka langsung Bot melakukan dong. Boom on top. singkatan ya, BOT. Tapi mereka nggak kayak bot kan permainannya gitu. Tidak seperti bot. Mereka lagi on fire banget. Terus juga GPBR, mereka punya line up yang banyak ya kan. Bahkan tadi gue liat Prie dimainin. Udah lama lo nggak liat Prie main. Bener. Dan dia mengganti Prie itu dengan Ciel. Ciel loh yang dimana kayak 2 minggu ini ini pemain tuh kalau bisa dibilang muncul terus mukanya di jajaran statistik kita di post game dan juga pre-game-nya gitu loh. Di jajaran Terminator juga ada. Iya. Si Ciel Jerome Pauline ya kan. Diam seperti kalkulator, bergerak menjadi Terminator. Itu dia untuk Ciel. Dan kenapa ya season lalu nggak kelihatan kayak Jerome Pauline ya tapi emang loh kan kayak apa ya namanya orang berubah gitu loh. Ini ya sudah melewati fase-fase pubertas ya. Loh iya dong mukanya berubah. Iya kan? Ya biasanya begitu. Kalau kata Raditya Dika itu kan ketika kita hidup ada ininya, stage of life-nya. Betul. Ya kan, pertama menjadi anak-anak, Betul. remaja, alay, sebelum Alay dewasa dulu ya. gitu. Iya. Jadi stage of life-nya mungkin lagi berjalan untuk di beberapa player. Ya nggak sih? Beberapa player ini banyak yang masih muda-muda loh, Don. Jadi menurut lu mereka lagi di stage alay? Bukan Lagian tadi mentionnya alay. kan kata Raditya Dika. Raditya Dika kan gak main PUBG Mobile. Yang main PUBG Mobile tuh bintang Emon. Oh iya. Jadi teori Raditya Dika belum tentu berlaku di PUBG Mobile. Tapi kalau Raditya Dika masuk ke PUBG Mobile mungkin bisa berlaku. Gitu. Aduh, ada ngomongin orang lagi lah di sini ya. Loh nggak apa-apa kan bintang Emon salah satu pernah menjadi ini influencer PUBG Mobile juga. Berkolaborasi waktu Dulu. itu ya. Sempat ya. Sempat kemarin-kemarin juga. Nah, sedikit tipis-tipis tapi masih tidak out of topic karena kita masih berkaitan dengan PUBG Mobile pembahasannya. Siap. Bener. Dan Karena kita sih paling PUBG Mobile. Nah, itu dia. Dan pastinya kalau misalnya kita lihat intip-intip sedikit lagi di dalam in-game sendiri, ini Circle ya masih aman sentosa untuk mereka semua. Gua mau spotlight ke arah GPX, tim yang tadi gua predik tipis-tipis untuk mendapatkan WWCD. Lihat jalan mereka tuh mulus banget cuy untuk masuk ke dalam Circle sana. Ya untuk di early masih mulus sih Don. Kita nggak tahu ya nanti ya. Gue tadi predik siapa ya? BNW. Oh ya. Oh dia padat merayap. Padat merayap. Ya, berarti lagi-lagi mengambil ke bagian tengah untuk GPX masih kosong juga. Cuman masih belum kelihatan. Kembali kita harus mengingat-ingat ini adalah hari kelima, hari terakhir. Jadi kalau nggak perlu fight, nggak usah fight. Tapi dari Genesis Dogma, dia berani untuk menculik satu player ya, Foxe. Foxe di sana yang sudah tereliminasi ternyata. Dan ya hanya itu aja karena mungkin pemain-pemain yang
lainnya dari tim 21 ini masih ada jarak ya antara mereka dan juga tim Genesis Dogma Kids sendiri. Sementara kita bisa melihat tim GD sedang berpesta pora untuk mengunboxing satu kotak yang tadi sudah mereka hasilkan. Tetapi di sisi yang lainnya GPBR ternyata sedikit bersinggungan dengan tim Void, di mana sudah ada Alpha kali ini yang sudah menempati satu buah rumah. Ya, sementara ini masih belum membuka step sama sekali, tapi ternyata ketahuan. Alpha langsung dipulangkan begitu saja oleh Prie tanpa ampun, dan Void kembali kehilangan satu player mereka. Setelah kalau kita ingat-ingat di match sebelumnya mereka Tusun memang sih membawa poin, tapi Tusun tetaplah Tusun, tidak terlalu maksimal permainannya, dan VFJ pun kembali menjadi target dari seorang Gremory, di zoning out, diusir mundur dan memberikan sebuah tempat pada akhirnya untuk GPBR bersinggah sementara waktu di tempat tersebut, Don. Iya, langsung put ball dari tim Void sendiri, kalau kata Sanskoy putar balik. Karena pastinya mereka nggak mau untuk mengulangi kejadian seperti game yang pertama tadi. Iya. Gitu, Void sudah kehilangan satu pemain mereka, yaitu Alpha, yang dimana ini juga sebenarnya adalah salah satu pemain kunci juga dari tim Void gitu. Berkali-kali seorang Alpha ini menjadi man of the match. Ya, bisa dibilang kayak gitu, man benar. of the match Man of dari the match. tim Void sendiri gitu. Karena namanya Alpha, Don. Alpha. Iya. Alpha Man. Wih. Emang Alpha Man selalu seperti itu, mendominasi ya? Betul, mendominasi. Kenapa sih? Curhat kah? Enggak, kita hanya membahas namanya Alpha iya. gitu. Makanya kan dia mendominasi. Tapi memang benar dari secara data statistik, Alpha itu bisa dibilang salah satu carry juga untuk Void. Ya. Dan Void sudah kehilangan satu player yang bisa dibilang cukup meng-carry timnya. Apalagi tadi sebelumnya mereka juga nggak terlalu baik. Menurut lu pribadi nih Don, gue tanya. Apa Misalkan satu tim dia Tusun di match pertama. Untuk di match selanjutnya itu mempengaruhi nggak? Pasti sih, sedikit banyak pasti sih. Hmm. Bagaimana caranya mereka bisa kayak membangkitkan semangat lagi aja gitu. Sama aja gue mungkin mengambil contoh hari gue hari ini yang sudah Gue rusak ya? lu rusak pagi-pagi gitu kan. Gue harus mencari cara bagaimana caranya saya membangun mood lagi gitu loh setelah melihat apa yang lu kirim pagi tadi gitu. Jadi kayak ya tergantung lah. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal Tusun ya, berarti tim tersebut tuh mempunyai waktu yang lebih lama untuk beristirahat dibandingkan tim yang bertahan sampai late game. Plus minus. Plus minus, betul. Ya, selalu ada hikmah di balik musibah. Makanya Itu buat teman-teman dia. harus selalu bersyukur ya. Kalau misalkan tertimpa musibah harus tetap bersyukur. Tapi kalau kita melihat kayaknya kalau untuk di turnamen kayaknya nggak bisa bersyukur sih kalau Tusun tetap harus melakukan evaluasi dengan sangat cepat, harus cepat melakukan riset juga, riset situasi dan melakukan comeback juga untuk di next match-nya. So, kita sejauh ini masih melihat banyak sekali penumpukan yang terjadi. Untuk circle juga masih condong ke arah center, masih banyak tempat sebenarnya untuk dihuni. Tapi masalahnya karena 16 tim masih alive, status remaining juga masih 61. Jadi gue nggak tahu apakah masih bisa bikin jarak atau enggak antara semua tim ini. Terlebih kita tahu banyak tim yang juga bisa dibilang butuh poin. Lu lihat deh Don di sebelah kanan. Itu Oke. kan selisih poinnya tipis-tipis banget. Iya. Betul. Ya kan? Betul Kayak sekali. poin sama RRQ beda 1 poin. Terus juga kayak BTR sama Alter Ego sama Morph beda sedikit. Iya. Ya kan? Jadi memang sangat-sangat tipis perbedaan poin. Iya, tipis-tipis banget dan pastinya seperti yang selalu kita bicarakan juga ya, Apa tuh? apapun bisa terjadi di dalam satu game. Seperti halnya kali ini tim Genesis Dogma Kids yang mungkin di game-game sebelumnya, di hari-hari sebelumnya mereka kayak masih belum bisa terlalu maksimal. Well, fluktuatif lebih tepatnya ya, karena di satu game mereka benar-benar bagus, tiba-tiba nanti turun lagi gitu. Untuk kali ini mereka berhasil untuk mengantongi total 1 eliminasi poin dan itu membuat gap poin antara GD dan juga AE di sebelah kanan. Sebenarnya. Ya nggak sih? Nggak juga ya? Kalau gue sih nggak tahu ya, beda orang sih Beda emang orang ya? kayaknya. Heeh. Antara lepas atau lebih terpressure sih menurut Oh, gue. oke. Ya Ya karena kan antara dua itulah harus pokoknya. ngejar poin gitu ya. Mhm. Antara dua sih memang satu sisi dia bisa bermain dengan lepas, nggak usah mikirin ada orang di bawah yang ngejar dia. Tapi satu sisi lagi ya itu pressure berat kayak, wah gue hari ini harus ngumpul sekian poin nih. Terus hitung-hitungan poin, akibatnya jadi blunder gitu mungkin di in game-nya ya kan. Karena hanya Jerome Pauline yang bisa berhitung sambil melakukan main game gitu. Aduh, apalagi mereka sudah kehilangan ini kan satu punggawa mereka. Smith lagi. gitu. Smith itu menurut gue pribadi ya adalah salah satu player
yang bisa dibilang untuk mekanik tuh cukup keras. Karena gue inget untuk Smith sendiri ketika masih di Alter Ego pada masa itu, bisa dibilang salah satu carry untuk Alter Ego. Tapi sekarang untuk di Scarlet gue belum melihat Smith pada masanya. Iya, ini kayak apa ya, di season 1 AE living legendnya atau yang membuat legenda adalah selain Badru, Smith. Iya, gitu loh. Iya, di mana beberapa kali Smith yang apa ya, yang stay sampai late game, sampai end game-nya dan make a play untuk tim AE dan akhirnya mendapatkan WWCD gitu loh. Yang berarti banget poinnya untuk AE di season 1 lalu. Iya, season yang waktu itu kita baru kenalan ya, Don. Oh iya, kenalannya pakai ini, zodiak lu apa? Enggak sih, enggak. Freak banget kalau kayak gitu ya. Tapi anyway, kita bakalan fokus lagi ke arah circle yang dimana menuju ke bagian-bagian barat sebenarnya masih ada lumayan banyak tim yang sudah ada nangkring di bagian-bagian dalam dari circle sendiri. Tapi lagi dan lagi tim Voin kali ini harus pulang paling pertama. Back to back Tusun Voin. 16 lagi ya. 16. Ini Tusunnya Tusun 16. Tapi memang yang namanya Tusun gak bakal dapat poin kan dari hashtag 12 ya kalau nggak salah sampai ke 16 dan wow, Voin butuh sesuatu yang baru juga. Padahal yang kita tahu mereka punya coach baru, analis baru. Analisnya kalau nggak salah namanya Michael dan coachnya itu Cak Lontong. Bukan, itu junior yang ngomong. Junior yang ngomong. Lo lagi cosplay jadi junior ya? Iya, enggak, namanya itu adalah Cap. Iya, Cap. Cap ya, salah satu coach yang menurut gue juga harusnya impactful, tapi nggak tahu what happen. I don't know, untuk poin sendiri mereka butuh recharge banget, apalagi setelah back to back menjadi Udin ya. So kita masih bakal berlanjut kembali karena Genesis Dogma sudah mulai dibombardir juga oleh seorang Luxy. Betul sekali, dari tim BTR dan Genfos lah yang mengeksekusi seorang Nichil kali ini dari tim Genesis Dogma Git. 1 poin. Eliminasi pertama berhasil dikantongi oleh tim Bigetron Red Alien. Dan ini dia teman-teman semuanya, karena ini masih rame banget bakalan terjadi bloodbath. Plagido berhasil bertahan dengan HP yang sungguh tipis, tetapi tidak bisa bertahan cukup lama karena dia pun juga dibombardir dari segala arah karena di belakangnya juga ada HFX. Yes, HFX menembak ke arah Flykido dan Hasforio tiba di tempat yang salah. Spot tersebut enak banget buat HFX tembakin, akibatnya Hasforio pun terjatuh dan belum bisa bangkit lagi. Tapi sementara ini kita melihat juga adanya fight GPBR dijepit depan dan belakang. Ada Morph Team dan juga RRQ. Harus kemanakah GPBR? Terlebih kali ini mereka harus berpindah tempat, mereka harus repositioning sebelum nantinya dipush secara bersamaan oleh kedua tim ini. Iya, ini kayak apa ya, kalau gue inget-inget kemarin kalau kata junior, ini adalah posisi kentang sih. Kentang banget, di tengah-tengah gitu. Potato. Bukan potato ya, kentang aja. Dan akhirnya mereka harus kehilangan salah satu penggawa mereka, Hades, dalam keadaan knockdown dan langsung dieksekusi oleh seorang Frenzy dengan menggunakan granatnya yang benar-benar efektif. Meninggalkan seorang Ken di tengah sana dan langsung aja dibombardir juga oleh seorang Nerpeko dari tim RRQ. DZZ, ini dia Nerpeko yang selama ini kita lihat, kita cari-cari juga untuk di fall season kali ini. Dan nampaknya Nerpeko dengan percaya diri akan langsung aja mengeliminasi seorang pemain dari tim tersebut. Tetapi Nerpeko pun juga melakukan split fokus ke area-area yang lainnya, yaitu dari tim Morph. Yes, itu dia hal yang menarik yang akhirnya kita tunggu-tunggu. Permainan dari RRQ, permainan yang sangat barbar kembali ditunjukkan. Empat-empatnya akan segera bergegas untuk melakukan rotasi secara bersamaan, bakal langsung maju ke arah bagian depan. Tapi misplay yang dilakukan oleh Asa, persis berdiri di depan Zai seperti menyentor nyawanya. Tapi ternyata Voldemort berhasil membayarkan kematian dari seorang Asa, berhasil dipulangkan juga. Morph nampaknya belum berhasil untuk mempertahankan konsistensi mereka di hari kemarin. Iya betul, dijatuhin lagi ke bumi nampaknya ya dari tim Morph sendiri, dari tangan tim RRQ. Tetapi tim RRQ harus waspada karena mereka masuk ke kandang singa. Tim EVOS, singa atau macan sih? Macan, ya. Ke kandang macan kali ini. Dan nampaknya macan pun juga udah mulai mengamuk, sudah mulai bangun kali ini. Dan dengan begitu, dari seorang Voldemort bakalan sedikit football. Tapi di Little Shack tersebut, terdapat seorang pemain dari GPBR, Grey Mori kali ini. Dan nampaknya mereka berdua akan siap-siap. Ada Molotov yang membakar dan Voldemort langsung ter-knockdown, langsung dieksekusi. Nerpeko pun juga yang ingin melakukan backup, dia langsung di-knockdown. Mort hanya tersisa seorang diri, sekalian ini langsung aja dieksekusi seorang Grey Mori. Tetapi mereka harus kehilangan Voldemort. Yes, mereka harus kehilangan dua playernya tadi setelah Asa dan juga Voldemort. Tapi masih ada Mort dan Nerpeko
yang bertahan. Dan tadi smart gameplay juga yang ditunjukkan oleh Gremory, dia ngelemparin molotov di dalam asap, membuat Nerpeko tidak aware kalau misalkan adanya bakaran molotov yang ada di tempat tersebut dan nggak sengaja keinjek, kok panas gitu kan, akhirnya jatuh. Tapi untungnya masih ada 2 temannya yang siap untuk membackup. Dan sejauh ini adalah zona yang cukup sulit kalau bisa kita bahas. Ini adalah zona open field sekitaran dari Gatka itu sendiri, dan nggak terlalu banyak compound yang bisa diambil, dan mereka harus pintar-pintar bermain dengan terrain yang ada ataupun juga dengan obstacle yang ada. Smoke dan juga vehicle pastinya menjadi kuncian kalau misalkan mereka mau survive lebih lama lagi. Ya, ini pasti nanti kalau di post game ya kita bisa melihat smoke yang dilontarkan itu cukup banyak. Pasti sih menurut gue untuk kali ini. Tetapi nampaknya Mort harus kehilangan nyawanya di tangan Blue Zone nampaknya. RRQ harus tereliminasi di posisi ke-12. Dengan begitu hanya meninggalkan 11 tim saja kali ini. Yang dimana untuk saat ini kita bisa melihat adanya tim SG memberikan pressure demi pressure ke arah AE di seberang sana. Numpuk ya. Lihat di bagian minimap itu ada sekitar 4 warna yang berusaha untuk masuk dari pintu masuk yang sama, dan memang tempat tersebutlah yang punya terrain banyak yang bisa dimainkan, makanya semuanya holding position aja, bermain dengan waktu. Tapi masalahnya ini waktunya juga udah nggak banyak, zona sudah mulai bergerak, mereka harus bergegas mencari jalur masuk yang nyaman, atau mereka harus melakukan retake terhadap satu tim. Tapi sementara waktu, Skylights Gaming lah yang akan bergerak terlebih dahulu dengan sebuah Dacia. Pinky sudah mengendarainya, bakal maju ke arah bagian depan juga. Di manakah spot yang bakal diambil oleh Pinky? Ternyata di bagian ini, menembak ke arah bagian depan, mendapatkan seorang boom. Tapi what happened? Counter shootnya lebih menyakitkan. Skylights satu persatu dibabat habis. Tersisa Martin kembali lagi dan lagi menjadi last man standing untuk Skylights. Dan ini dia kekeosan yang sudah terjadi, yang sudah terpampang nyata di depan mata kita. Dan Boom Esports pun juga tereliminasi karena mereka harus terhalau perjalanannya oleh AE. Tetapi di sana di bagian pinggiran-pinggiran zona pun juga terdapat tim BTR yang dimana mereka juga bisa mengamankan pundi-pundi eliminasi poin. Dengan begitu tiba-tiba aja dari 10 total tim yang bertahan, let's go, jangan lupa untuk likes-nya karena ini masih bakal seru banget. Tiba-tiba tersisa 6 tim saja dengan sejentik jentikan jari langsung hilang banyak sekali tim. Dan jangan lupa teman-teman, kalau pengen nonton offline langsung kita tembusin 100.000 likes-nya. Masih bertahan di sini ada EVOS, BTR, Alter Ego, HFX, DG dan juga Dewa United, Dona. Yap. Sementara itu Dewa United, ngomong-ngomong Dewa United, mereka langsung menghabisi tim HFX satu persatu yang berada di bagian balik batu tadi yang sudah ter-knockdown. Tetapi untuk saat ini kita bisa melihat setup masing-masing dari tim yang sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle, terutama tim-tim yang sedari tadi mengamankan bagian barat laut. Betul. Gitu. Dan kali ini kita bakalan melihat beberapa di antara player tersebut akan mengamankan vehicle dan juga mencoba untuk membuka jalan untuk menerobos masuk ke dalam circle. Karena ini adalah open field, jadinya butuh permainan waktu juga dan setup yang pasti untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan BTR pun tertangkap satu player tapi berhasil dibayarkan oleh seorang Genfos. Berhasil untuk melakukan revive kembali. HFX pun harus pulang di posisi ke-6 dan ternyata ada sebuah fight yang sangat menarik. Flyboy lagi berupaya untuk mengangkat dunia game supaya bisa bertahan sampai ke top 5 ataupun top 3. Dan ternyata dari Dewa United yang akan menjadi samsak tinju. Banyak sekali tim yang terus-menerus menggempur Dewa United, Dona. Iya, wah ini dia jadi DU si BT. Tap banget dari kanan oke, dari kiri oke. Kayak susah banget untuk bisa mencari hiding spot untuk sekarang dari tim Dewa United. Sendiri, dan dengan begitu mereka hanya membuat kali ini akan berhadapan dengan tim AE. Kan kaki mereka untuk bisa menggebrak defensive area dari AE. Alter Ego harus holding position, tapi gimana caranya? Karena split fokus yang harus dia lakukan. Kiri ada BTR, kanan ada EVOS, digempur juga habis-habisan. Fonbit pun tidak bisa bertahan lagi dan Superuna menjadi last man standing pun rata sudah dipulangkan dan Alter Ego tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih ada 4 tim yang bertahan di sini. EVOS satu persatu pun pulang karena adanya gangguan dari dunia games, Dona. Iya, itu tadi oh my god, tetapi EVOS Micro Blue pun juga dipulangkan di tangan Rancut kali ini. Dan dengan begitu kita akan melihat 3 punggawa dari tim EVOS. Apakah mereka bisa memenangkan game kali ini? Karena nampaknya dari tim BTR lah yang mempunyai posisi yang
cukup enak untuk saat ini bisa melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana dan bahkan mereka bisa mengamankan eliminasi demi eliminasi. Yes, BTR yang sejauh ini menguasai dan mengkontrol zona akhir dan bahkan Red Face masih menolak untuk meong maju ke arah bagian depan, tembak terus tapi what happened? Ternyata ada balasan yang lebih menyakitkan. Rancid dari arah bagian belakang pun berhasil untuk menumbangkan seorang Red Face, bahkan langsung di end begitu saja. DG, teman-teman masih bisa diselamatkan oleh seorang Rancid. Bermain kembali dengan waktu, butuh waktu untuk seorang Rancid bisa menyelamatkan teman-temannya. Tapi lo lihat sendiri Don, itu Zuxi putar-putar area, udah pede banget kayak lagi patroli tengah malam. Iya, apalagi mereka masih sisa berempat. Ini adalah kekuatan penuh yang dimiliki oleh tim BTR. Apalagi mereka udah tahu di kanan ada siapa, di kiri ada siapa. Dan sementara itu kita bakalan melihat, nah that's it. Ucup langsung tereliminasi Dewa United di posisi keempat. Dengan begitu kita hanya akan melihat EVOS BTR versus DG. Yes, dan teman-teman kalau kalian pengen ngerasain nonton sensasi seseru ini di offline, jangan lupa untuk ditembusin 100k likes-nya. Let's go, dipencet lagi tombol likes-nya karena fight-nya masih panas seperti molotov yang baru saja dilontarkan dari dunia games menuju ke arah Bigetron Red Alliance, membuat mereka sedikit terpressure. Tapi lo harus lihat juga posisi dari Misery, bagaimana cara Misery melakukan positioning yang sangat apik, siap untuk melakukan backstep terhadap dunia games. Iya, itu garis lurus sih ke arah Bonge dan juga Fokker sendiri. Tetapi Rancid pun juga akan menggunakan vehicle-nya untuk sedikit patroli menuju ke area-area selanjutnya. Tetapi Misery Dustin mendapatkan satu victim, dia yang pertama dari tim DG. Ini benar-benar akan memincangkan pertahanan dari DG sendiri. Sementara itu Rancid mendapatkan tim EVOS, satu pemain mereka KF, dan nampaknya di steal elimination tersebut oleh seorang Luxi. Dan nampaknya dari tim BTR membabi buta untuk game kali ini. Wow, sebuah confidence tingkat tinggi yang sudah ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Terobos aja lah Zuxi kepala Sukuwai. Rancid gak dikasih ampun, dan itu dia akhir dari match pertama ini. Winner dinner untuk BTR. BTR mendapatkan momen mereka banget di game kali ini. Luar biasa sekali WWCD dengan total eliminasi poin 14 untuk saat ini. Wow. Oh my god, dan teman-teman sekalian jangan lupa untuk dipencet likes-nya, tombol likes-nya, karena menurut para warga-warga Tencent dan juga Junior JR, kalau misalnya likes kita tembus 100.000 untuk di live stream kali ini, nanti grand final akan bisa dipastikan 100% offline. Dan pastinya kalian pengen banget untuk menonton keseruan seperti ini secara langsung. Iyalah, bisa ketemu sama idola kalian. Terus pengen foto sama Junior juga bisa, ya kan? Berantem sama Junior juga bisa.